Alif Mangap, barcode 3290. Gue berasal dari SSFC Pusat Korwil Jakarta Utara. Gue bareng teman gue yaitu Hai, gue Christian, barcode 3292. Sama, gue juga dari SSFC Korwil Jakarta Utara. ya, gue barusan habis melakukan perjalanan ke suatu tempat di mana tempat itu adalah tempatnya salah satu member Korwil Jakarta Utara yang biasa kita sebut dengan FLZR. Dan dia juga salah satu orang yang berpengaruh di SSFC Korwil Jakarta Utara. Karena yang kita cari tahu nih, beliau adalah orang yang mendirikan SSFC Korwil Jakarta Utara tersebut. Nah, siapakah dia? Mari kita sambut Om Frankie Laser. Nah, ini dia Om Frankie Laser. Halo, Om Frank. Siap. Halo. Sehat Om Frank? Puji Tuhan sehat. Alhamdulillah. Nah, gimana tuh Om? Banyak Gimana, orang gimana? sering manggil Om dengan sebutan Om Frankie Laser. Iya, iya. Oke, mau tahu dong sedikit nih Om, arti dari laser itu dari mana ya? Kalau Jadi- boleh tahu nih. Ya, jadi gini, Frankie Laser itu diambil dari nama pecinta grup band rock Indonesia. Siapa? Oke. Ayo. Grup band rock Indonesia siapa tuh kalau boleh tahu tuh? Gue kayaknya belum pernah denger. Waduh, Band rock kebetulan Laser itu dari mana gitu? Netral itu kan dia punya fans. Kalau nggak salah ya, penggemarnya itu menamakan dirinya Netralizer dulu. Oh. Tapi kan sekarang udah nggak ada nih netral nih. Iya, iya. Adanya kan NTRL sekarang tuh. Oh, berarti netral aja gitu ya, udah nggak ada lasernya lagi. Iya, sekarang udah jadi ganti gigi mundur. Gigi mundur gitu. Iya, Oh, iya, bisa. nggak netral. Berarti udah nggak netral lagi, udah bisa maju, bisa mundur gitu. Iya, iya, siap. Ya jadi kayak gitulah. Iya, Jadi iya, iya, iya. wah ini keren juga nih kalau namanya depannya Frankie, belakangnya Laser. Frankie Laser. Udah kayak gitu doang sih. Nggak ada yang Tapi kok Apa, yang penting apa, kenapa nggak Om menggambarkan sesuatu Frankie Laser itu dengan tokoh kartun yang kayak apa namanya orang perang zaman dulu tuh, itu gimana itu bisa-bisanya cetus ide seperti itu, Bro? ya itu mah iseng-iseng aja sih, lucu-lucuan aja. Wah, ada tokoh kartun waktu itu pernah pakai apa ya? Tokoh kartun. SpongeBob? Bukan. Apa Iya ya? tuh yang zaman perang Iya. itu namanya Iya, yang kartun hijau, apa yang itu gue juga ah, kagak tahu tentara tuh, makanya ini. apa mungkin karena Marvin. Oh, Marvin. Gak nyambung Oh, banget berarti ya. Marvin and the Marvin, Martin apa? Itulah pokoknya lah. Oh, itu nama kartunnya ya? Iya, Iya, cuman- nggak nyambung banget berarti ya laser dengan kartun itu. Tapi bisa Marvin. jadi, ngap. Kenapa? Karena beliau kan salah satu orang yang mendirikan SSFC Jakarta Utara ya. Nah, dari gambar kartun tersebut itu kan dia melambangkan bahwa dia ini tentara. Oh, gitu, kan? iya, iya, iya. Orang yang nggak pernah mau menyerah. Iya, Nah, iya, bener. Jadi bisa jadi beliau dia ya kan berperang gitu ya. Bener. bikin gambaran seperti itu karena dia nggak pernah mau nyerah untuk mendirikan Korwil SSFC Jakarta Iya, Utara. benar sekali. Karena memang sampai saat ini juga alhamdulillah SSFC Korwil Jakarta Utara juga makin berkembang pesat ya, dari mulai Mantap. Amin. Om sendiri yang mendirikan, yang coba untuk membangun seperti itu ya. Sebenarnya sih nggak mendirikan ya. Sorry dipotong. Ya. Meluruskan aja. Oh, iya, Sebenarnya siap. bukan di mendirikan, karena sebelum gua masuk di SSFC Jakarta Utara itu sudah ada. Oke. Nah, cuman mungkin sempet vakum, sempet tidur lah, nggak ada yang kopdar di utara, nggak ada yang kopdar. Nah, kebetulan sempet tinggal di Jakarta Utara itu lama, jadi apa salahnya dibangkitkan kembali semangatnya yang lagi tidur gitu. Jadi Nah, oke Om, sebelum dilanjut sih. lagi, ini ngomong-ngomong kita belum perkenalan nih, Yes. ya kan? Nama Om Frankie itu, Om Frankie Laser itu yang pasti laser itu kan hanya sekedar buat Ya. sambungan aja. Nah, Kalau boleh- betul nih. kalau boleh Jadi tahu, kita juga semua pengen tahu nih ya kan, sama teman-teman di rumah juga pada pengen tahu nama asli dari Om Nah, Frankie tersebut itu. beserta sama barcode-barcode-nya nah, juga. ya benar sekali. Boleh di Nama asli nih? Iya Oke. dong, masa nama KW lagi? Iya. ya nama aslinya Theophilus Frankie Yesayas. Oh, Theophilus Frankie. Namanya Yesayas. keren juga ya, kayak Nah. orang-orang Latin gitu. Nah, Iya. jangan salah ya. Diinget tuh, nama aslinya adalah Theophilus Frankie Yesayas. Nggak usah diinget, Frankie Laser aja nggak usah. Barcode-nya berapa tuh Om? Kalau boleh tahu Om, gitu biar teman-teman semua juga pada tahu gitu. Barcode-nya 267.
Oke. 267 mungkin lebih tepatnya karena sekarang SSFC udah sampai ke 4 angka 0267 kali gitu ya Om ya. Iya, depannya ada nolnya. Oh, iya, Tahu benar. dari mana tuh nol datang? Iya. Ngegelinding kali Iya. mungkin. Tadi cuma 3, ada nol datang. Karena jadi gini Ngap, kenapa nol jadi datang karena SSFC ini semakin lama itu semakin melebarkan sayapnya. Oh, iya, Jadi benar. banyak semua orang-orang yang pecinta Satria itu melirik Satria F, kayaknya ini keren ini ya kan SSFC, makanya mereka pada ikut gabung. Dan nggak cuman gabung doang, mereka juga mau ikut jadi member inti dari SSFC Jakarta. Ikut berorganisasi lah. Nah. gitu ya, seperti itu. Nah, ini ngomong-ngomong tadi kan udah perkenalan nih. Iya. Kita lanjut lagi nih dengan pembahasan yang pertama tadi. Itu awal mulanya itu seperti apa tuh Om? Maksudnya perjalanan awal pertama kali Om yang tadi boleh dikata membangun SSFC Korwil Jakarta Utara. Sebelum itu SSFC itu awalnya itu dari mana dan seperti apa gitu? Kalau untuk Jakarta Utara sendiri awal mulanya sebelum gua masuk nggak tahu ya seperti apa ya. Cuman yang pas gua masuk ke Jakarta Utara untuk membangkitkan semangat lagi, itu anak-anak sempet nggak ada gitu yang dahulu di atas gua gitu, hilang kontak lah gitu. Oke. Ada cuman mungkin dia udah nggak fokus lagi ke klub gitu. Jadi ya udahlah mandiri, coba-coba rekrut teman-teman via FB gitu, buat FB-nya dulu. Buat FB, padahal mau kopdar mah belum ada, tapi buat aja dulu Buat FB FB-nya. aja gitu, point grup aja gitu ya. Iya. SSFC Korwil Jakarta Utara walaupun belum ada anggotanya gitu. Iya. Kalau gue tanya biarin aja, buat aja dulu. Oh, yang penting ada FB-nya dulu. Iya. Nah, ternyata bener tuh dari FB dibuat info kopdar, meskipun yang kopdar baru 1 orang ya kan. Satu orang tunggu Tapi, sebentar. sorry. Satu orang berarti cuma hanya Om aja dong waduh. Nah, itu yang jadi pertanyaan gua sebenarnya. Jadi Oh. gua pengen nanyain itu, cuman berhubung udah ditanyain dulu, oke lanjut. Iya, jadi cuma sendiri ya udah mau bagaimana, ya udah tuh berjalan. Lupa ya berjalannya berapa lama itu kopdar sendiri, yang kopdar cuma setengah jam, habis setengah jam udah pulang. Jadi kopdarnya tuh dulu cuman duduk, minum kopi ya kan, Iya, betul. mainan handphone ya kan, balas-balasin chat dari grup Facebook tersebut ya Om ya. Iya, kayak gitulah. Akhirnya Bisa kebayang nggak hidup sendirian? jangan dibayar. Nggak bisa sih sebenarnya. Jangan. Karena kita hidup sendiri aja ya kan, tanpa pendamping aja kayaknya galau mulu ya. Itu dia makanya. Ngomong-ngomong soal pendamping, bener nih. Oke, Ini cakep ngomong-ngomong tuh. gimana nih untuk perihal pendamping untuk Om sendiri gimana nih? pendamping ya. Apakah sudah ada atau memang udah bersiap atau memang udah langsung ke ini atau memang Om sebenarnya sudah menikah atau gimana gitu? Pokoknya gini, kalau soal pendamping ditunggu aja di channel ini nih. Tunggu aja. Berarti masih diprivasikan lah ya. Tunggu aja channel ini ntar juga muncul. Jadi belum bisa dijawab gitu ya Om ya. Siap, Tunggu siap. aja. Makanya nonton channel ini nih, nonton nih. Ya buat teman-teman. Nah, jadi buat teman-teman ya kan yang punya temennya perempuan, nah bisa kontak-kontak nih. Karena ya kan? kita masih Lowongan kali ya. Oh iya. Jangan dipromosin, jangan. Oh jangan. Iya, ntar minta diskon. Oh gitu. Iya. Jangan. Nah, oh ya ulang ya, ya. oke. Ya, jadi gini Om. Mungkin lanjut lagi selama Om boleh tahu itu waktu awal masuk Om ke SSFC itu pada tahun berapa dan bulan apa gitu maksudnya. Terus awal mulanya itu seperti apa itu? Kenapa bisa Om berminat untuk ikut masuk ke klub SSFC itu sendiri? Kalau untuk masuk SSFC Indonesia ya, itu bulannya masih ingat, bulan Februari Bulan Februari. tahun 2008 ya. 2008 sekarang 2008. 2021 berarti udah berapa tahun tuh Lumayan kira-kira? lama ya. Lumayan lama. Coba dihitung dulu. Udah Diambil kurang 3, 17. Berarti ada Udah sekitar 17 15 tahun ya kurang 15 lebihnya ya. Iya, baru lah. Ya, kurang lebihnya sekitar 15 tahun berarti ya. Masih anak baru lah. Sungguh sangat lumayan lama sekali itu. Tapi ini ada sedikit pertanyaan nih Om. Mau tanya aja gitu kan. Apa tuh? Selama dari 2000 berapa tadi? Sorry, 2008 sampai sekarang nih 2021, ada rasa jenuh nggak sih Om di Iya. SSFC ini? Kayaknya kan udah lama banget tuh ya kan? Nah, benar-benar. Gitu. Kalau dibilang jenuh ya ada sih jenuh. Ada saatnya
nggak kopdar gitu, ada saatnya kangen kopdar, ada saatnya pengen touring. Itu normal aja sih. Tapi tetap maupun jarang-jarang kopdar, jarang bayar uang kas. Nah, Itu itu, tuh yang penting penting tuh. ya untuk semua anggota inti ya, khususnya untuk anggota inti SSFC, jangan lupa tuh kewajiban utama bayar uang kas. Uang kas. Betul. Jangan kayak ini nih. Belum bayar-bayar. Ngomong-ngomong, lu sendiri udah bayar belum? Saya juga belum, Pak. Ya kan tahun ini belum saya bayar dari Januari sampai sekarang bulan apa? Bulan Agustus Nih ya kan. Waduh, udah mau masuk 8 bulan nih, cuy. gimana nih? Ya kan. Aduh. Maklum. Oke, siap. Kontrak lagi dikurangin karena ada masalah sedikit. Jadi saya belum bisa balap. Nah, itu tadi kan salah satu pertanyaan mengenai soal kejenuhan. Nah, sekarang gue mau tanya, hal apa yang paling berkesan buat Om nih selama perjalanan Om masuk SSFC, atau mungkin bahkan pengalaman touring Om atau apa segala macam gitu di SSFC yang paling berkesan itu apa aja tuh Om? Touring ya. Touring SSFC. Oke, sebelum Om Franky membahas masalah touring dari SSFC ya, boleh nggak sih kalau kita buka masker dulu nih? Karena kan kita kan jaraknya udah agak jauh kan. Oh iya 2 meter. Hah? 2 meter. 1 meter udah ada lebih. sih 1 meter. Oke. Oke. Mungkin maaf ya teman-teman ya. Ini kami izin buka masker agar pembahasannya kita lebih jelas aja ya ngobrolnya. Oke. Ya. Oke. Bukan masker. Ya. Nah, aduh jadi kelihatan. Nah, inilah mukanya Om Franky Laser. Kelihatan lebih muda ya. 10 tahun lebih muda kayaknya nih teman-teman. Dari yang kalian kira pastinya. Nah, ngomong-ngomong lebih muda nih, sebelum dia menjelaskan tadi pertanyaan kita, ngomong-ngomong umurnya sekarang udah berapa nih? Kalau dilihat-lihat kan ini sepertinya Om Franky ini seperti baru umur 25 ya mungkin ya. Tapi sorry nih ya kan ada sedikit potongan. Kalau ngomongin masalah umur biasanya sih sensitif Oh, ya, gitu. biasanya Iya, ya kan. iya. Tapi kita nggak tahu Om Franky seperti apa, gimana sensitif Barangkali- atau enggak. Ya. Gimana tuh Om? Umur ya. Ya pokoknya nggak jauh-jauh lah dari Gak jauh-jauh dari rumah gitu. nggak jauh-jauh lah dari anak-anak lulusan SMA. Wih, berarti baru 20 gitu. Itu lulusan SMA tahun berapa dulu nih? Iya kan? Bener, Kalau tahun bener, 90 kan waduh repot juga. Iya, berarti sekarang umurnya udah pala 4 dong. Nah, itu dia. Pala masih mending pala 4 daripada pala Satria lu. Benar juga sih benar. bener. Oke, Jadi, mungkin itu intinya masih dikit muda lah ya. Gimana nih? Muda lah, masih muda. Masih muda. Oke, ternyata dia masih muda ya, teman-teman. Nah, kita lanjut masalah tadi pertanyaan hal apa yang sangat berkesan bagi Om Franky selama bergabung di SSFC Indonesia ya, mungkin ya dari awal bergabung sampai sekarang yang sudah cukup lama. Apa nih hal apa aja yang berkesan nih dari touring kah atau apa gitu? Awal gabung ya, touring itu pertama touring ke Purwakarta. Purwakarta. Oke, ya, Purwakarta. Bandung ya. Iya, Purwakarta. Kalau belum bergeser ya. Iya. Kalau belum geser. Siapa yang berani geser? Iya. Pokoknya Purwakarta itu cuma 3 motor dari Jakarta. Nah, tahu sendiri kalau Satria mah. Bet. Paling belakang nih, orang dari Bekasi di Jakarta. Malum, anak baru, ya kan? Oh, iya, 2 gitu, motor gitu. udah di depan, Satria di belakang. Padahal Satria ya. Padahal Tapi Satria. paling belakang apa itu yang bisa menyebabkan seperti itu Om? Iya, kan? Itu waktu bawa sambil ngopi apa gimana tuh? Nggak bisa sampai paling agak belakang lama gitu ya. Iya, karena ini pas nyetir itu pikirannya kemana-mana. Oh gitu. Ada yang ke warteg ya kan, ada yang Iya. ke warkop gitu ya. Ada yang Atau cuti mungkin, gitu. Oke. atau mungkin ada yang ke Kasih gitu. Enggak, tadi kan ngomongin masalah kekasih di skip dulu. Oh iya, Kan iya, berarti oke. bisa jadi nggak ada Karena mungkin- atau bisa jadi mungkin ya kan. temannya yang mikirkan kekasih Nah. gitu. Ya itu pertama touring itu ke Purwakarta, terus berkesan karena itu touring pertama, belum tahu namanya tanda-tanda kalau di depan ada lubang atau ada apa gitu, itu kan masih awam banget, masih belum ngerti, dan di situ belajar. Dan selanjutnya touring mana ya, Sukabumi kalau nggak salah, lupa juga sih pokoknya. Ya itu terus ya ke Bali pernah. Wih, Bali. Terus
ke Palembang Gua aja belum pernah. ke Bali. Nah, sama gitu. Palembang sampai Bangka Belitung pernah. Wow. Terus ke touring dari Makassar ke Kendari, lanjut ke Bau-Bau pernah. Wow. Tapi itu dari Jakarta dulu kan? Iya, kalau yang ke Kendari itu naik pesawat dulu, turun Makassar, dari Makassar gas langsung ke Kendari, Kendari langsung ke nyebrang ke Bau. Gitu sih. Oke. Berapa orang tuh waktu pas ke sana? Ya. Kalau dari Makassar sendiri itu dari Bantaeng sih, dari Bantaeng itu 2 motor 3 orang. Terus nyampe di Bone ada lagi berapa motor itu. Berarti pas saat nyambung ke tempat sana, nyambung ada lagi Ya. kawan, nyambung lagi ada kawan. Pokoknya acaranya di Kendari waktu itu ya jadi banyak lah pokoknya. Itu kira-kira tahun berapa nih Om Frank? 2018 sih ya. 2018. 2018. Ya. 18 ya. Wow, sudah Lama juga ya. ternyata memang udah lotok lah bahasanya jalanan ya, touring-touring. Benar. Dia hampir semua se-Indonesia tuh hampir semua udah hampir dicicipi. semua. Tapi ini boleh nanya nggak nih Om? Dari hampir semua hampir banyak nih ya tempat-tempat yang dituju gitu kan. Ada nggak yang paling berkesan banget gitu loh? Tujuannya kemana gitu? Kayak contoh misalnya kayak ke Bali, tujuan ke Bali kan itu paling berkesan banget karena mungkin dikejar anjing kah, atau dikejar mantan kah, atau gimana gitu kan? Mungkin ada yang berkesan itu, yang kemana? Iya, gitu. iya, Dan jadi kesannya itu seperti apa? Ya, jadi maksudnya mungkin bener-bener yang pengalaman yang paling berkesan buat Om selama touring gitu. Kalau selama touring yang paling berkesan sih hampir semuanya touring itu berkesan dan semua Pengda yang gua datengin itu luar biasa. Dari penyambutan mereka, dari orang-orangnya, semua destinasi itu luar biasa. Ya karena nggak bisa dipungkiri ya, Indonesia memang masih banyak gitu daerah-daerah yang ternyata masih wah ternyata bagus juga ya. Orang nggak tahu tapi kita oh iya, jadi membuka mata kita bahwa Indonesia itu alamnya nggak kalah gitu dengan luar negeri itu. Jadi kalau dibilang paling Indonesia itu berkesan alamnya paling indah ya lah. gitu. Jadi kalau bilang berkesan semuanya berkesan, tapi yang paling diingat itu ya waktu touring ke Palembang, Bali sama Kendari. Itu kalau boleh tahu apa tuh kesannya tuh? Kenapa bisa itu sangat berkesan di perjalanannya? Karena kalau Ketemu mantan kah? Ya kan? Atau gimana tuh? karena gini, kalau yang ke Bali itu touring impian. Sebelum gabung sama klub motor itu punya impian Pingin kesana. Pengen ke ya, Bali gitu ya? Oke. Itu impian kalau yang ke Bali. Selain destinasinya bagus ya kalau ke Bali. Kalau yang kedua ke Kendari karena wah ini luar biasanya kenapa? Karena baru kali itu bener-bener Kali itu ya, bukan kali ini ya? Iya, Kali karena itu. kan kalau kali Sunter itu sering banjir gitu. Makanya kali ini aja, kali itu aja ya, Iya. Gitu. Ada kali Deres rame. Rame, mau mudik. bener. Macet ya? Iya. Ini kita mau kemana nih ngobrolnya nih? Di sini aja. Oh, di sini aja. Iklan dong kalau di sini aja. Jangan. Kita lanjut lagi tadi. Iya, jadi itu nih. Gimana saya lupa nih. Sampai ke Sampai Kendari. kali itu. Nah, ini jadi kalau ke Kendari itu perjalanannya mulus, rapi aspalnya, terus sepi juga kendaraan, jadi kita untuk bermanuver dengan Satria itu enak gitu. Kalau ke Palembang berkesannya Palembang atau Bangka Belitung. Oke. Berkesannya itu karena kita touring bareng-bareng dari wilayah Jakarta, karena kan acaranya di Palembang waktu itu. Jadi bareng-bareng satu kapal itu isinya SSFC. Itu aduh sumpah bangga banget. Wah, berarti itu satu bener-bener SSF-nya semua itu anak-anaknya. Satu kapal. Atau memang ada penumpang lain? Ada penumpang lain. Nakodanya tuh Ya. SSFC. Oh iya benar. Oh iya. Iya. Ternyata pas lihat gini bukan. Oh, Iya. kirain beneran. Gue berpikir masa sih begitu? Ternyata bukan. Bisa masa- aja nih si Om. Masa sih orang Jepang loh, main ketemu. Oh iya ya, Iya. masa sih. Masa sih? Berarti itu masih saudaranya Aceh Sugiono kayaknya. Bisa aja nih si Om nih. Sama Mas Alko temenan. Oh iya. Masa Penyedap Om rasa. penyedap rasa itu ya. Iya. Udah lanjut. Oke, siap. Aduh, kacau. Basi. Gimana? Aduh, oke lanjut aja tadi. Ya itu jadi luar biasa lah, maksudnya touring kalau dibilang berkesan yang tadi udah dibilang semua berkesan,
teman-teman SSFC semuanya berkesan, jadi agak sulit sih. Cuman yang paling diinget ya itu tadi yang 3. Yang 3 tadi ya, 3 tujuan tadi ya, Bali, Kendari sama Palembang. Nah, ini Om, apa namanya? Om kan tadi udah jelasin juga pernah bahasnya mendirikan lah ya, boleh kita sebut mendirikan SSFC Korwil Jakarta Utara. Nah, pernah dengar juga nih, Om pernah menjabat ketua umum SSFC Indonesia. Nah, itu bener nggak tuh? Bener. Oh bener. Oke, Kayaknya. siap. Enggak, kirain cuma isu aja. Enggak, maksudnya gue kan habisnya baru gue lanjut lagi. Oh. Nah, maksud gue gini, itu apa yang membuat Om ini merasa ingin mau menjadi ketua umum SSFC SSFC Indonesia? Karena memang kalau menjadi ketua umum SSFC Indonesia itu kan ya boleh dikata sangat berat ya, karena memang Tanggung jawabnya pun tanggung jawab ya, itu kan karena se-Indonesia yang seluruh Indonesia benar ya, dari Pemda sana sampai Pemda sana lagi gitu. Dan apa ya, maksudnya itu berkat dorongankah atau memang dari hati Om sendiri ingin menjabat ketua umum? Ya kalau untuk alasan kenapa ingin menjadi orang nomor 1 lah. Iya, benar. Biasa teman-teman ngomong gitu. Iya benar, orang nomor 1 di SSFC. Ya, jadi nggak pernah untuk punya cita-cita sih sebenarnya. Tapi menjelang pemilihan ketua umum tahun 2017 itu ada rasa dari diri sendiri ya, tanpa paksaan dari orang. Ini pengen gitu ada sesuatu yang mungkin ada peraturan SSFC yang harus ditegakkan lah, contohnya diklat ini harus dirapihkan gitu. Nah itu jadi salah satu motivasi untuk gue naik, gue pengen ngerapihin apa yang harus dirapihin gitu, contohnya ya dari segi diklat gitu. Itu sih makanya udah oke, berani maju dengan motivasi karena itu tadi gitu, untuk memperbaiki diklat ini gitu. Jadi awal mulanya sih dari situ. Jadi apa sih kalau ketua umum itu harus bagaimana, nah itu jadi belajar gitu dari sebelumnya untuk menjabat ini apa aja yang harus dipersiapkan itu. Jadi ya seperti itulah. Oke, Itu sih ternyata kurang lebihnya. beliau ini bukan cuma touring ke sana sini juga nih Ngap, tapi beliau juga udah pernah menjabat jadi ketua umum SSFC Indonesia. Ya, itu kalau nggak salah dari tahun 2017 ya, sampai 2019. Mungkin sampai di sini dulu kali ya Om ya. Bincangnya next time mungkin kita bisa ngobrol-ngobrol lagi lebih ini dengan Om Franky. Jadi untuk next time kita ngobrol masalah perjodohannya. Nah, Dan itu masalah itu mungkin masa bisa depan. di kontak person langsung, mungkin bisa. Ya, sebelum kita tutup nih Om, kira-kira kata-kata apa nih yang bisa Om berikan untuk regenerasi SSFC Indonesia? Kata-kata Om. Kata-kata. Ya jadi kalau untuk teman-teman yang sekarang menjadi regenerasi SSFC, pertama-tama saya ucapkan terima kasih sih karena masih peduli dengan SSFC. Terima kasih karena kalau tidak ada regenerasi nggak mungkin SSFC bisa sampai saat ini. Ya, itu sih makanya penting kenapa regenerasi itu. Dan untuk teman-teman cuma pesan beranilah untuk berbicara dan dewasalah dalam berorganisasi gitu. Karena kalau kita tidak ada dewasa dalam berorganisasi ya percuma gitu. Jadi harus berani speak up. Wow, berbicara. Oke, siap. Oke, itu support banget nih sama topinya ya. Iya. Oke, terima kasih Om Frank udah mau berbincang-bincang dengan kami. Siap. Oke, teman-teman, mungkin sampai di sini perbincangan kita dengan Om Franky Lizer. Ya. Sampai jumpa. SSFC. Bravo.
Pai, cut dulu Pai, suara motor kenceng banget. Nah, aduh jadi